Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Yang berjumpa lagi di pertemuan kedua PJJ mata kuliah Kesja. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Nah, setelah pertemuan lalu saya berbicara tentang kontrak perkuliahan. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar kesehatan kerja. Sebagai dasar-dasar Kesja nanti akan dipaparkan 4 poin ini. Nanti kita akan mengetahui tentang pengertian Kesja. Ya, ilmu apa yang dipelajari di Kesja. Poin kedua adalah tujuan Kesja. Kemudian yang dipaparkan lagi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Ya, kemudian upaya kesehatan kerja. Nah, sebelum kita membahas 4 poin tadi, ya, saya ingin mengingatkan kembali tentang tujuan ketiga. Ya, tujuan ketiga, salah duanya adalah mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Ya, jadi kalau nanti kalian berada di suatu tempat kerja, ini harus bisa melakukan 2 ini ya. Program Anda nanti belum bisa menyentuh 2 ini, berarti masih perlu perbaikan. Nah, di poin mencegah kecelakaan kerja ini contohnya adalah mencegah peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja ini saya stressing, karena ini penting. Di HI pernah saya sampaikan bahwa menentukan kecelakaan kerja itu gampang. Ya, ada orang berdarah, ya, luka saat bekerja, itu bisa kelihatan. Ya, tapi kalau PAK, ini prosesnya kronis. Jadi panjang waktunya ya kalau dibandingkan dengan kecelakaan kerja. Pengertian. Ya, kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial, ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ya, ilmu terapan tentang kesehatan yang menyangkut tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta faktor-faktor yang berkaitan. Nah, tujuan kesehatan kerja menurut ILO ya dan WHO ya, promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja. 2, pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja, perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, kemudian penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. Ini nanti ergonomi. Nah, fokus utama kesehatan kerja menurut Joint ILO, yang WHO Committee tahun 95, 1, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Nah, calon pekerja ketika masuk kerja ya, mau masuk ke perusahaan itu kan pasti sehat. Ya, sama seperti kalian nanti. Ya, kalian sebelum diterima kerja itu kan pasti ada tes kesehatan. Ya, di medical check up. Nah, harus sehat baru bisa diterima kerja. Ya, kalau tidak sehat nggak lulus ya, nggak diterima perusahaan. Nah, ketika sudah bekerja di perusahaan, pekerjaan tersebut tuh dia juga harus tetap sehat ya, bahkan harus lebih bugar ya dalam bekerja. Kemudian peningkatan lingkungan dan kondisi kerja untuk menciptakan situasi keselamatan dan kesehatan kerja yang kondusif ya. Karena pekerja yang sehat belum tentu bisa bekerja. Ya, kenapa? Karena kalau lingkungan dan kondisi kerjanya tidak mendukung, maka pekerja bisa saja mengalami kecelakaan ya, atau PHK. Yang ketiga adalah pengembangan organisasi dan budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan situasi sosial yang positif,
kelancaran proses kerja, dan peningkatan produktivitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, ada 3 faktor yang berperan, yaitu beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerja. Ya, beban kerja ini terkait dengan job description-nya, ya, misalnya pekerjaannya sebagai operator alat berat tambang, ya, pasti ada beban fisik itu dan mental ya sebagai operator, ya. Ya, kalian akan mendapatkan ilmu ini nanti di mata kuliah lain. Kemudian lingkungan kerja. Ya, ini kita sudah pelajari semester lalu di HI. Ya, misalnya tadi operator tambang, ya. Ya, Anda sudah tahu apa yang menjadi bahaya potensial di pertambangan. Ya, dilihat dari faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososialnya. Ya, kemudian kapasitas kerja. Ini terkait dari orangnya. Ya. Karena pekerja itu beda-beda. Ya, ada yang terampil, ada yang sehat jasmani, rohani, ya, ada yang kurang gizi juga, ya, ada yang tua, ada yang muda, dan lain sebagainya. Ya, ini banyak nanti kita akan bahas nantinya. Ya, ya, ada topik khususnya gitu ya. Saat ini hanya pengantar. Jadi bagaimana upaya atau program kesehatan kerja? Kalau Anda sudah mengetahui 3 faktor yang berperan tadi, maka 3 faktor tersebut yang Anda lakukan pengendalian. Nah, untuk faktor beban kerja, itu Anda lakukan optimalisasi. Jadi, sesuaikan dengan pekerjanya. Ya, tapi lakukan analisa beban kerja terlebih dahulu. Ya, jadi benar nggak nih beban kerjanya tinggi? Ya, benar nggak beban kerjanya rendah? Gitu ya. Nah, inilah pentingnya ergonomi. Kemudian pengendalian lingkungan kerja. Ya, Anda harus ingat hierarki pengendalian ya, di HI dulu. Ya, jadi buka lagi rekaman tentang hierarki pengendalian kalau Anda masih ya lupa-lupa lah buat recall. Kemudian peningkatan kapasitas kerja. Ya, banyak contohnya program kerja di faktor ini. Ya, misalnya program berhenti merokok di tempat kerja. Ya supaya apa? Ya supaya paru-paru pekerja itu tetap baik. Ya, program gizi ya juga sering dilakukan ya supaya apa ya supaya tubuh atau kemampuan pekerja meningkat. Ya, program vaksinasi flu misalnya ya supaya pekerja kebal dari pilek gitu ya yang disebabkan virus influenza dan lain sebagainya. Ya, nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya banyak membahas perbagian ya. Ya, ini juga nanti akan menjadi tugas ya setelah UTS. Tapi kalian serap dulu ya ilmunya sampai materi di UTS. Nah, di perusahaan-perusahaan yang established, ya, program kesehatan kerja itu dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ya atau PKK, ya Occupational Health Service. Ya, jadi sudah ada timnya, ya. Sudah ada dokternya, perawat, gitu ya, petugas safety, counseling, IHA, dan lain-lain. Gitu ya. Tapi tidak semua perusahaan itu mempunyai dokter ya atau perawat perusahaan. Sehingga Anda juga perlu untuk mengetahui ilmu ini. Ya, sehingga nanti pada akhirnya mampu membuat upaya-upaya kerja di perusahaan. Nah, PKK ini merupakan upaya kesehatan kerja yang mencakup pencegahan, ya, preventif, peningkatan, promotif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif. Ya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Nah, ini definisi dari Undang-Undang tentang tempat kerja. Ya. Pengurus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Anda sebagai petugas safety juga bisa nih masuk ke pengurus nih sesuai undang-undang ya. Orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja ya atau bagiannya yang berdiri sendiri. Ya, karena tidak semua direktur paham K3. Ya, mereka akan menyerahkan tugas K3 kepada Anda. Nah, implikasinya adalah kalau ada sesuatu di tempat kerja, ya, baik insiden maupun eksiden, maka Anda sebagai pengurus akan bertanggung jawab.
Nah, ini adalah tempat kerja yang harus dijamin K3-nya oleh undang-undang, ya. Bisa Anda lihat. Nah, ini lanjutan pasalnya. Bila merujuk kalimat ini, maka sebenarnya semua pekerjaan itu termasuk yang diatur undang-undang. Ya, bisa Anda lihat dari ketentuan pasal 2 ini. Ini juga lanjutannya, ya. Nah, ada syarat-syarat keselamatan kerja menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya, karena kita berada di negara Republik Indonesia, ya, maka harus merujuk kepada aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Ya, dan namanya aturan itu pasti ada sanksi, ya, kalau tidak dipatuhi, gitu, ya. Ya, nah ini kalian pasti sudah sering, ya, dengar di mata kuliah lain. Karena ini tugas pokok safety. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada syarat-syarat K3 yang berkaitan dengan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Ya, memberikan P3K, memberikan APD, mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, gas, hembusan, ya, mencegah dan mengendalikan PAK, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyediaan udara yang cukup, ya, memelihara kebersihan, kesehatan, ketertiban, dan housekeeping, ya, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara kerja, proses kerja, ya, ini ada juga itu sedikit di ergonomi. Ini bisa juga dibilang kompetensi Anda sebagai seorang safety officer, ya. Jadi ketika lulus nanti Anda sudah harus bisa melakukan ini. Nah, ini undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Di pasal 86, ya, Undang-Undang Nomor 13 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh ini dia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan kerja. Nah, setiap program itu kan harus dilakukan evaluasi. Ya, agar kita tahu apakah program yang kita lakukan ini sudah berhasil mencapai tujuannya. Ya, ini juga bisa digunakan untuk perbaikan program yang ada. Ya, apa yang kurang, apa yang sudah bagus, ya, apa yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Tapi apa indikatornya? Jadi keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan ini bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini, ya. Penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif, frekuensi kejadian maupun kualitatif, ya, berdasarkan secara penyakit. Menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Nah, ini penelitian, ya, tentang pemahaman pekerja terhadap K3 di tempat kerja. 60% sudah memahami benar, ya, 36% pernah dengar tapi tidak paham benar, dan 4%, ya, 4% ini sama sekali tidak paham. Ya, jadi tugas kita berat. Ya, bagaimana membuat 40% ini bisa memahami program-program K3 yang dibuat. Ya, nah, untuk yang 4% ini yang butuh usaha ekstra nih. Ya, jadi kalau dibilang tugas safety ringan itu ya tidak benar. Ini juga mengapa seorang petugas safety itu juga harus memiliki komunikasi yang baik. Ya, jadi ilmu K3 saja tidak cukup. Ya, percuma. Anda itu hebat teori-teori dan praktek K3 tetapi tidak bisa deliver ilmu tersebut kepada pekerja Anda. Ya, nanti capek di tempat kerja. Ya, harus ngasih tahu ini, harus selalu datang, harus menyampaikan, gitu kan, itu melelahkan. Jadi mulai sekarang Anda harus banyak punya kenalan, bagaimana cara sosialisasi, bagaimana cara komunikasi, ya, belajar bagaimana persuasi, ya. Kalau kalian misalnya ini pintar, gitu ya, tapi egois, pemarah, ya, tidak bisa komunikasi, ya, maka akan susah itu di tempat kerja. Karena kenapa? Ya karena safety itu kan banyak berhubungan dengan manusia, ya, berbeda dengan operator. Ya, mereka lebih banyak kontak dengan alat atau mesin. Mesin itu kan cuma tahu binary, ya, angkanya, ya, 0 dan 1, ya, salah dan benar, ya, on dan off, gitu aja. Tapi kalau manusia kan tidak seperti itu.
Nah, ada norma-norma yang khusus mengatur kesehatan kerja menurut undang-undang. Jadi norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Nah, ini diantaranya. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas ini secara rinci. Ya. Tapi tidak bisa semua ya, karena keterbatasan pertemuan. Nah, penanggulangan PHK ini nanti ada ya, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja nanti ada di materi fit to work ya, gizi, HIV ini ada juga akan saya bahas nanti untuk Anda. Nah, ini sudah saya kelompokkan aturan-aturan apa saja yang menjadi normanya. Ya, jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus perusahaan lakukan. Ya, kadang manajemen itu karena tidak tahu akhirnya tidak dilakukan. Ya, padahal disuruh undang-undang. Ya, maka tugas kita yang paham ini untuk membuat atau mematuhi aturan-aturan ini. Nah, ini juga norma-normanya ya. Ya, jadi aturan-aturan itu bisa juga Anda jadikan sebagai alasan atau latar belakang program. Ya, misalnya Anda ingin membuat program P3K ya di tempat kerja. Ya, setelah presentasi kemudian kata manajemen, kenapa harus membuat P3K? Nah, ini ngabisin duit aja. Gitu ya. Mending duitnya dipakai untuk membeli mesin produksi. Gitu kan. Lebih bermanfaat gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya. Karena untuk orang yang termasuk dalam 4%, K3 itu memang dibilang ngabisin duit perusahaan. Padahal Anda sudah memberi penjelasan ya secara untung rugi, pokoknya Anda sudah sampaikan semua teori-teori ya. Tetapi tetap nggak mau nih manajemen. Nah, ini bisa Anda jadikan alasan atau latar belakang. Biasanya kalau sudah menyangkut peraturan, manajemen itu akhirnya mundur. Ya. Karena nanti izin operasi itu bisa dicabut. Ya, jadi perusahaan itu dia lebih takut. Ya aneh juga ya gitu ya. Lebih takut disanksi daripada takut pekerjanya kena fatality. Ya, tapi memang ada perusahaan-perusahaan seperti itu ada. Ya, perusahaan-perusahaan yang budaya K3-nya itu masih belum bagus. Nah, ini norma HIV/AIDS di tempat kerja dan norma pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya. Nah, untuk HIV/AIDS nanti ada materi khususnya. Ini norma yang sebagian mengatur kesehatan kerja ya. Contohnya adalah pestisida ya. Ini untuk Anda yang nanti bekerja di bidang perkebunan. Ya, syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja ini sudah kita pelajari kan di HI. Ya, nanti di materi housekeeping juga akan ada tambahan. Ya, kalau asbes ini sudah dilarang di Indonesia. Ya. Nah, pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja ini juga sudah kita pelajari ya di HI ya, tentang faktor kimia ya, SDS dan sebagainya. Ya, nanti juga ada mata kuliah khusus ya terkait bahan kimia. Kemudian nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja ya, ini sudah juga kita pelajari di HI. Pengadaan kantin dan toilet di perusahaan ya, nanti akan disinggung di materi isi kerja. Nah, saya ingin sedikit memaparkan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jadi misalnya kita kurang SDM-nya ya, atau manajemen merasa tidak perlu dilakukan secara mandiri ya dengan berbagai pertimbangan. Ya bagaimana solusinya? Itu sesuai dengan Permen 382 ya, Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982, pelayanan kerja di perusahaan bisa diselenggarakan secara 3 ini. Ya, diselenggarakan sendiri oleh pengurus, kemudian diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatannya atau kerjasama dengan dokter atau pelayanan kesehatan, ya misalnya kerjasama dengan rumah sakit tertentu ya atau klinik okupasi yang dekat dengan perusahaan ya, itu diperbolehkan. Kemudian diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan. Ya, ini seperti RSPB ya. Jadi Pertamina dan anak-anak perusahaan dari Pertamina itu bekerja sama ya menyelenggarakan pelayanan Kesja sendiri. Nah, bagaimana dengan tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilakukan
sendiri ya, mandiri oleh perusahaan. Nah, ini aturannya. Jadi ada dokter perusahaan dan perawat shift-nya. Ya, jadi lebih enak membuat programnya ya. Jadi Anda tinggal tanya dokter atau perawat kira-kira penyakit yang tertinggi untuk pekerja yang berobat apa gitu ya, bulan ini, tahun ini ya, semester ini gitu ya. Nanti Anda tinggal susun program dan sudah ada temannya kan, ada partnernya. Ya, misalnya paling tinggi penyakit bulan Maret adalah katarak ya. Nah, Anda kan nggak mungkin bicara tentang penyakit katarak. Ya. Nah, Anda nanti bisa meminta dokter atau perawat itu membuat seminar ya atau poster-poster tentang katarak. Nah, Anda yang berbicara tentang pengendalian katarak ya, sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Ya, misalnya harus menggunakan APD apa ya, kacamata anti UV kah gitu kan, atau topi kah. Nah, itu tergantung pengukuran lingkungan Anda nanti. Ya, jadi bisa saling melengkapi ya. Tapi tidak semua perusahaan itu dia bisa membuat pelayanan cashier-nya sendiri. Ya. Nah, ini tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang melalui kerjasama ya dengan pihak di luar perusahaan. Ini sesuai jumlah tenaga kerjanya. Jadi Anda lihat dulu nih jumlah pekerja di perusahaan Anda, kemudian sesuaikan dengan peraturan ini ya, apa yang harus dilakukan. Ya, ini bisa Anda baca. Nah, ini juga tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerjasama dengan pihak luar perusahaan. Ya, Anda harus lihat jumlah tenaga kerjanya. Nah, ini syarat-syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jadi, pelayanan kesehatan kerja ini dipimpin dan dijalankan oleh dokter. Tapi tidak semua dokter bisa menjadi dokter perusahaan, karena ada aturan ini. Ya, jadi dokter perusahaan ini harus mempunyai SKP dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, SKP ini surat keputusan penunjukan. Kemudian harus memahami peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, ya, khususnya di bidang kesehatan kerja. Kemudian dokter dan para medis di pelayanan kesehatan kerja ini wajib memiliki sertifikat pelatihan hipergas dari Kemenaker. Ya. Jadi tidak mudah menjadi dokter perusahaan. Ya, makanya jarang ada dokter di perusahaan. Ya, tapi kalau tidak ada dokternya, bagian safety tetap harus melakukan program-program cashier. Ya, bisa bekerja sama atau membuat barang-barang dengan perusahaan lain. Nah, seorang K3 ya atau profesional kesehatan ini harus melakukan pengendalian dengan pendekatan komprehensif ya, melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap tenaga kerja. Promotif ini ada contohnya misalnya Rikes tenaga kerja ya, pembinaan gerakan olahraga, bahaya merokok, gizi seimbang, ergonomi, pengendalian lingkungan kerja, hygiene sanitasi. Ya, jadi memang kegiatannya yang lebih mengutamakan yang bersifat promosi kesehatan. Ya, untuk implementasinya itu silahkan disesuaikan bentuknya. Apakah dilaksanakan dalam sesi kelompok, ya, konsultasi personal atau praktek, ya. Nah, sesi kelompok pun itu nanti akan dipilih lagi. Apakah menggunakan metode penyuluhan, diskusi kelompok, role playing, ya, atau problem solving, ya, atau simulasi. Itu nanti silahkan disesuaikan dengan tujuan, target, proses, dan sumber daya yang ada. Nah, pada preventif ini juga kan ada upaya-upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan ya, yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain ya di masa yang akan datang. Nah, contoh preventif ya tenaga kerja, imunisasi, APD, rotasi, pengurangan waktu kerja. Kalau kuratif ini kan artinya menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan mental. Kalau rehabilitatif ini artinya untuk yang sudah terjadi cacat atau gangguan menetap. Jadi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau PHK, dia bisa kembali bekerja setelah menjalani proses rehabilitasi.
Jadi apabila ada tenaga kerja yang mengalami cacat ya akibat kecelakaan kerja atau PHK, tenaga kerja tersebut itu harus tetap dipekerjakan kembali kecuali kondisinya tidak memungkinkan ya karena mengalami misalnya cacat total. Tugas pokok pelayanan kesehatan sesuai dengan Permen 382 adalah ini ya. Nah, Anda bisa lihat betapa banyak tugasnya. Dan ini harus dilakukan. Ya, karena undang-undang sudah ngomong. Jadi kalau tidak bisa dilakukan, maka perlu bantuan. Ini kewajiban-kewajiban dalam pelayanan kesehatan kerja. Saya ingin menyampaikan bahwa ada tugas laporan di sini. Jadi sebulan sekali ada laporan dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat ya dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya, UP Direktur Pengawasan Norma K3. Ya, kalau Kalti Pinwasnaker ini adanya di Balai Latihan Kerja di Sepinggan ya, BLK. Ya, jadi jangan lupa untuk membuat laporan kegiatan ya. Ini yang kadang terlupa. Nah, apa saja isi pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja? Ya, ini dia yang harus dilaporkan. Jumlah kunjungan pasien yang berobat ya terdiri dari kunjungan baru, kunjungan ulangan, diagnosa penyakit, penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan ya, kecelakaan kerja, laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ya, tes awal, berkala khusus, laporan hasil pemantauan lingkungan kerja ya kalau ada, kemudian statistik kesehatan dan kegiatan kesehatan kerja lainnya. Ya, jadi harus dilaporkan. Dan dilaporkan pun ya harus bagus gitu ya, maksudnya lengkap nih. Ternyata isinya nggak ada nih programnya selama 6 bulan misalnya kayak gitu kan. Juga aneh nanti ya. Nah, analisa dan evaluasi data kesehatan kerja. Nah, ini tabel analisa case. Kalau Anda amati, ini mirip dengan tabel hygiene industri. Ya, jadi ada identifikasi risikonya ya dan kemungkinan terjadinya. Ya, kemudian ada saran tindak lanjut. Nah, untuk setiap perusahaan memang akan berbeda-beda formatnya. Ya, tapi intisarinya ini memuat ini. Ya, jenis penyakit, ada jumlah. Ya, ini kan untuk melihat seberapa besar probabilitas untuk dilakukan prioritasi. Ya, kemudian ada jenis pekerjaan dan tempat kerjanya, kemungkinan penyebab dan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang penting ya. Kita dinilai dari bagaimana hasil rekomendasi yang kita keluarkan. Ya, apakah biasa-biasa saja atau biasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini ya sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir ya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semangat dan jaga kesehatan ya, jangan lupa mulai biasakan untuk edukasi protokol kesehatan agar orang terdekat Anda mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.